Hari ini kami akan mewawancarai Bapak Zainul Arifin sebagai Branch Manager di PT Honda Maju Mobilio. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siva Ismialia. Saya Siva Urahma. Saya Farah Mahita. Saya Yuda Jali. Selamat menonton! Dadah! Di sini kami akan mewawancarai Pak Zainul Arifin dari Branch Manager PT Honda dari PT Honda Maju Mobilio. Jika Pak di sini izin kami bertanya, jadi bagaimana struktur organisasi yang ada di PT Honda Maju Mobilio, Pak? Struktur organisasinya, satu, kita ini kan berinduk holding, ada holding company ya, namanya Maju Motor Group. Nah, dari Maju Motor Group itu anak-anak perusahaan, salah satunya Honda. Oke, kemudian Honda itu ada direktur. Dan jadi Pak Didi, kemudian ada branch manager, itu saya branch managernya, kemudian ada supervisor, ya, kemudian ada manajer lain, manajer sales manager, service manager, part manager, BP manager, dan AFA manager. AFA itu accounting, finance, dan administrasi. Manager, setelah dari manager itu di bawah ada staff. Nah, proses manager itu di bawahnya ada supervisor. Sudah supervisor ada sales. Terus seperti itu. Kemudian juga sama seperti di service itu ada foreman, ada SADU, service advisor, kemudian foreman, kemudian mekanik. Nah, kemudian dari bagian AFA ada staff, kemudian ada penggeraknya, dan bagian karyawan ini administrasi. Kemudian dari bagian umum, itu dari OP, customer service, daily service maupun driver, itu secara habis. Ini nanti yang buat bisa dibuat ya. Jadi dari Maju Motor turun ke Honda. Honda ini nanti direktur, kemudian ada branch manager, kemudian ada sales manager, service manager, AFA manager, spare part manager, nanti pokoknya di bawah itu ada supervisor, biasa ya, bisa gambarin, bisa nanti dibuat di profiling bisa itu yang ada sekitar 100-200 karyawan itu terus kemudian Terus bagaimana Pak sistem manajemen yang diterapkan oleh Honda Maju Mobilio? maksudnya sistem manajemennya Sistem manajemen perkantoran itu seperti apa, Pak? ya kalau kantoran ya pertama kan ada SOP. Jadi SOP itu jadi setiap jabatan ada struktur organisasinya dan ada tugas dan tanggung jawab, ya, tugas dan tanggung jawab, kewenangan dan masing-masing ada target, baik itu target pencapaian sampai target penyelesaian. Jadi kalau misalnya saya sampai target ini harus diselesaikan. Oke, itu yang sudah jadi ada SOP. SOP itu setiap pekerjaan ada SOP-nya. Jadi kita ngikutin SOP ini. Contoh misalnya saya ada SOP-nya adalah menawarkan produk Honda ya kepada 10 customer setiap hari. Kemudian melakukan follow up untuk menghubungi customer supaya jadi beli. Kemudian setelah ini dia jadi SPK. Kemudian setelah itu dia ngambil duitnya sampai proses leasing, sampai delivery, sampai terakhir dia bisa menghubungi customer lagi, begitu surat-surat administrasinya, yaitu SMK, BPK ini selesai. Kemudian juga sudah nanti mengingatkan lagi, reminder lagi, supaya aslinya servis sampai dia semua umur dia makin duit. Kalau dia mungkin 20 tahun kita yakin terus umur itu supaya servis kan servis mobil kan wajib supaya mobilnya awet. Sorry. Fungsi manajemen seperti perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dari Honda Motor ini telah berjalan dengan baik. Kalau perencanaannya ya karena itu sudah jalan, ya. Baik itu dari perencanaan perekrutan orang, itu dari manpower dulu ya, perekrutan orang, kemudian melakukan training, ya, melakukan pendampingan training ya, apa itu namanya job desk ini. Sama manajemen itu ini ya, on the job training, kemudian masuk hari, kemudian mendelegasikan, ya, mendelegasikan untuk konsumen datang. Training itu ya, jadi training untuk dari manpower, kemudian training penjualan itu ya pertama kali ya tentuin target dulu.
Ya, kalau sudah diberi target, kita diberi budget. Ya, dan juga ini Pak, kalau kita mau target 10, tapi budget untuk membina disiapkan 10. Ya, nah, itu kemudian ya untuk jualnya Pak, budget pelanggan, jadi juga budget supaya bisa jualan apa? Ini, ya, itu ya setelah planning dan menentukan kemudian dijalankan. Coba dijalankan misalnya sales menjalankan untuk membuat aktiviti supaya orang bisa melakukan pembelian. Ya, cara penjualan itu ya melalui pesan sharing, advertising, kan? Itu ada kan bahasa manajemennya, iya. Itu yang ngajarin saya tuh ibu ini ya, manajemen ini, apa ya? Nah, jadi itu ya, pada rumah masih ada. Tidak lagi. Ini jadi menjalankan lagi di organisasi. ya. Jadi yang mengerjakan pekerjaan ini sesuai dengan tanggung tadi, sesuai dengan disiplinnya. Ini kontrol itu dari absensi, dari apa? Pekerjaannya, ini hasil. Ini hasilnya dicek. Begitu hasilnya sudah dicek, sudah benar, baru transaksinya adalah tulis. Oke, itu jalan. Jadi semuanya harus jalan. Karena tidak ada kegiatan yang tanpa direncanakan, tanpa dijalankan, tanpa dikontrol. Kalau tidak dikontrol, ya jalan. Jadi contoh nih, sales kita harus menghubungi konsumen. Cara menghubungi konsumen berarti ada foto. Bahwa saya sudah ketemu dengan sekarang, ya gitu ya. Jadi itu kontrol nanti. Kemudian kontrol pekerjaannya, kita nanti ada survei ke konsumen. Jadi konsumen membeli itu kita tanya, sudah benar belum SOP itu dijalankan? Sudah dijelaskan belum produk kita ke customer? Nah, kalau konsumen bilang puas, berarti dia sudah menjalankan. Tapi kalau konsumen ngomong, sales kamu tidak menjelaskan yang sesuai misinya, berarti pekerjaan dia dijelaskan. Itu contohnya dari internal lokal sampai ke eksternal. Eksternal apa? Kita ada survei untuk customer. Jadi dari plan sampai ke Indonesia sampai aktualisasi ini sampai kontrolnya kita ada dua dari tim kita, kemudian kontrolnya juga dari customer. Nah, karena kontrol dari customer itu yang menentukan pekerjaan kita bagus atau tidak. Kalau customer tidak puas kan dia bisa komplain. Kalau dia komplain bisa jadi orang tidak mau lagi ambil mobil gitu. Ya, jadi apa langkah yang diambil oleh Anda menyebutkan Pak jika manajemen kantor ini tidak berjalan dengan baik? yang jelas evaluasi, ya, evaluasi. Jadi melakukan evaluasi apa pekerjaannya, apa masalahnya. Jadi ditanya dulu permasalahannya apa yang timbul, kenapa dia jalan. Jadi cari dulu masalahnya. Masalahnya apa? Misalnya contoh, saya tidak jualan, masalahnya apa? Apakah dia bahan? Apakah dia tidak melakukan tugasnya? Maka dia keluar dengan komputer. Kita lihat evaluasi itu kita evaluasi dari dulu penyebab dari masalahnya, kemudian solusi apa yang harus diambil. Itu ya, jadi tahu misalnya contoh nih mobilnya belum selesai sesuai janji. Jadi misalnya mobilnya servis, tapi janjinya harusnya selesai 1 minggu. Kenapa belum 1 minggu? Oh, banyak spare-nya harus dikasih dulu dari Bapak. Tapi kalau sudah dikasih tahu Pak mobilnya harus kemudian dua produknya, dia tahu kan sudah tidak membeli. Karena dari awal sudah dikasih tahu. Ya, jadi gitu. Jadi yang bagaimana komunikasi dengan bapak apakah telah berjalan secara efektif? komunikasi dari bottom up dan top down. Ya, bottom up itu artinya setiap tim itu ada briefing pagi. Ya, briefing pagi, kemudian setiap sales briefing dengan supervisor juga briefing dengan manajer briefing juga dengan direktur juga nanti meeting dengan koordinator. Jadi itu komunikasi. Itu dilakukan dulu setiap hari, setiap minggu ada jadwalnya. Ya, jadi kita ada agenda namanya agenda meeting. Itu pun kita buat sebagai agenda meeting seperti ini. Jadi ini komunikasi kita. Jadi tiap hari ini dari closing, briefing awal bulan, motivasi, ya kan ada semua di sini. Jadi komunikasi jadi kalau misalnya saya harus ketemu di lapangan dia lapor ke supervisor. Supervisor tidak bisa menyelesaikan lapor ke manajer.
Manajer tidak bisa masuk, direktur tidak bisa lapor ke Honda. Contoh nih, konsumen pengen beli mobil tapi mobil inden, ya, dengan produknya warnanya belum ada, harus beli dulu. Kita lapor ke saya langsung lapor ke pusat. Kapan bisa datang? Saya tahu kasih. Oh, mobil ini datangnya sebulan. Kita kasih tahu konsumen. Kalau konsumen sudah tahu, berarti dia nunggu. Tapi kalau dia tidak mau nunggu, berarti dia pilih warna lain. Jadi komunikasinya seperti itu. Jadi dari bawah ke atas semua. Bawah dari atas itu melaporkan. Dilaporkan. Jadi habis salesman, hari ini laporkan bahwa saya kunjungan 10. Itu berarti dari bawah ke atas. Jadi apakah wajib motor telah menggunakan sistem peralatan modern, mulai dari peralatan dan peralatan yang digunakan maupun cara mengirim dan menerima informasi seperti surat menggunakan cara elektronik atau mesinnya? Oke, secara sistem ya kita adanya sistem, ya, jadi terintegrasi dengan online integrated system, ya, itu secara digital. Jadi laporan kita semuanya digital, perhatian pun semuanya digital. Ya, pelaporan pun semuanya by email, ya, by email, by digital lah, ya, baik itu AirDrop, Google Drive, jadi semuanya itu bisa karena file itu benar-benar bukan selembaran. Jadi sudah bentuk foto, sudah bentuk ini, mungkin gambar-gambar yang megabyte-nya tinggi, jadi semuanya makin digital. Dan manualnya tetap jalan. Kita ada aksi juga, setiap transaksi itu ada yang manual. Ya, itu tetap jalan, dan bukti-bukti yang ada saat terima tanda tangan harus ada manualnya dan di-scan juga. Jadi ada yang manualnya dan ada yang di-scan. Jadi disimpan bentuk PDF, itu disimpan bentuknya sudah dikirim ke database. Dan ada juga yang langsung dikirim melalui sistem namanya Honda Integrated System. Bisa dilakukan di iOS dan Android. Ya, dan administrasinya medianya sebagai dari sistem. Jadi apa yang in, outnya sama. Ya, jadi bagaimana tata kantor di Honda Motor ini Pak untuk membuat kerja lebih produktif? kalau tata letak itu sebelum kita itu ada standarisasinya. Jadi kita dibuat seperti meja meeting, ada ruang meeting, kemudian tampak showroom pun ada layoutnya, kemudian itu semuanya sudah digambar sesuai dengan fungsi dan kenyamanan dan estetika juga dihitung. Jadi ada fungsinya, misalnya meja, dulu ada fungsinya, kemudian berlama, jadi berapa lama, kemudian estetikanya diubah. Ya, itu juga betul. Ya, baik itu dari kita yang beli maupun dari ATPN kita. Karena ini kita harus persetujuan mereka. Jadi semua layout itu harus ada persetujuan ini. Oke, baik. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh Honda Motor ini? Ya, pertama pasti target unit dengan produktif. Ya, unit punya siapa? Itu kan target di ATPN kita kan, kemudian target unit, target profit, kemudian target market share, target produk kita. Kemudian long-term perusahaan, ya, kelangsungan perusahaan. Jadi kita bisnisnya untuk jangka panjang. Itu targetnya, target jangka mikronya profit, ya, makronya ini lama. Ya, mikro kan kecil aja bicara profit ya. Long-term kan itu bisa berhubungan dengan masa depan perusahaan ini. Pengembangan juga. Ya, nanti gambar-gambar aja struktur organisasinya bisa. Terima kasih Pak Nazim Arifin sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami, dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian, terima kasih banyak ya Pak atas pertanyaan. Hai guys, jadi hari ini kami telah berhasil mewawancarai branch manager PT Honda Maju Mobilio, itu Bapak
saat kemarin. Akhirnya hari ini kami berhasil melakukan wawancara dengan perusahaan Honda. Kepada pihak Honda, terima kasih banyak telah menerima kami dan sudah meluangkan waktunya untuk jauh-jauh hari. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.